Shalom saudara yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Pada hari ini, saya Pastor Daud Suryawijaya akan membawakan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dan amini firman-Mu dapat memberkati kami, mengubahkan setiap kami, memberkati seluruh kehidupan kami. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada hari ini saya akan membawakan tema khotbah badai pasti berlalu. Saya akan bacakan di dalam Matius 8 ayat 23 sampai yang ke-27, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita sudah baca dari Matius 8 ayat 23 sampai 27 tentang menghadapi badai, Bapak Saudara. Saya mau katakan badai itu pasti ada dalam hidup kita. Entah badai di dalam pekerjaan kita, badai dalam rumah tangga, bahkan badai dalam gereja tempat kita melayani. Apapun itu adalah badai yang kita hadapi pribadi, lepas pribadi, Bapak Saudara. Dan apa yang dapat kita pelajari dari Matius 8 ayat 23 sampai 27 ini ketika kita menghadapi badai yang hadir dalam hidup kita. Yang pertama, yaitu ketika badai hadir dalam hidup kita, yaitu mengikut Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Yang dapat kita pelajari yang pertama adalah mengikut Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Saya akan bacakan lagi di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 24. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Jadi Bapak Saudara, Yesus tidak pernah berjanji ketika kita mengikut Yesus maka tidak ada masalah. Tapi Yesus berjanji, ia berjanji bahwa mengikut Yesus pasti ada masalah, ada mungkin sakit, penyakit, dan lain sebagainya yang kita hadapi. Tapi dia berjanji, dia pasti menyertai kita semua. Amin Bapak Saudara. Saya akan bacakan di dalam Matius 28 ayat 20, demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah janji firman Tuhan, janji Tuhan kepada kita ketika kita menghadapi badai, problema, masalah, sakit, penyakit dalam hidup kita. Percaya dengan iman. Firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, Bapak Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari Matius 8 ayat 23 sampai 27 ketika badai hadir dalam hidup kita. Yang pertama tadi kita sudah belajar, yaitu mengikut Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Tapi ketika kita mengikut Yesus, masalah boleh ada, tapi ada penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita belajar yaitu sikap dalam menghadapi badai. Matius 8 ayat 25 sampai 26a saya akan bacakan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Jadi
sikap kita dalam menghadapi badai akan mencerminkan dengan siapa kita menghadapinya. Ketika kita selalu ketakutan menghadapi badai hidup ini, kita perlu tanya dalam diri kita, sebenarnya kita mengandalkan Tuhan atau enggak sih? Kalau kita mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya ketakutan itu boleh ada, boleh datang, tapi kita enggak akan larut, tenggelam di dalam ketakutan. Ketika badai itu datang, kita punya Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Kita bawa semua badai masalah pergumulan hidup kita sama Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menggantikan kekhawatiran kita, ketakutan kita dengan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Inilah janji firman Tuhan. Ketika kita menghadapi badai, sikap kita yaitu jangan takut, jangan bimbang. Dikatakan sebab aku ini Allahmu. Kalau kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang mampu mengubah kutuk menjadi berkat, maka kita tidak akan pernah merasa takut. Kita tidak akan pernah merasa bimbang. Memang ketika kita sedang dihantam yang namanya gelombang badai kehidupan, kita nggak bisa seperti orang biasa-biasa, nggak takut. Oh saya biasa aja, saya nggak takut, saya nggak bimbang. Tapi yang namanya perasaan tidak bisa ditipu. Pasti ada yang namanya perasaan takut, perasaan bimbang. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita percaya siapa yang menuntun langkah hidup kita, maka perasaan takut, perasaan bimbang itu Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Bahkan firman Tuhan berkata, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Masalah boleh ada, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, kita sedang diproses Tuhan, tapi janji firman Tuhan, Dia bukan hanya memegang tangan kanan kita, tapi janji firman Tuhan, Dia akan membawa kita kepada kemenangan. Yang percaya boleh katakan amin. Kita bisa tenang menghadapi badai karena kita tahu kita tidak sendirian. Ada Yesus yang siap menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut lagi, jangan bimbang lagi. Masalah boleh ada, tapi ketika kita percaya, maka Tuhan bisa memberikan kita ketenangan dan kita bisa berpikir secara jernih untuk menghadapi badai itu. Karena ketika kita punya pikiran yang jernih, iman kita bisa timbul, dan ketika iman kita timbul, kita bisa merasakan tuntunan Tuhan. Ketika kita merasakan tuntunan Tuhan, kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup kita. Itu yang kedua Bapak Saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang dapat kita pelajari dari Matius 8 ayat 23 sampai 27 ketika badai hadir dalam hidup kita. Yang pertama, mengikut Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Yang kedua, kita sudah belajar bersama-sama sikap dalam menghadapi badai. Yang ketiga, yang terakhir, yang dapat kita pelajari adalah setiap badai pasti ada akhirnya. Amin Bapak Saudara. Saya akan bacakan di dalam Matius 8 ayat 26b sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Saudara, bersama Yesus, badai, tantangan dan persoalan yang ada di hadapan kita pasti akan berlalu dan ada jalan keluar yang terbaik. Jadi ketika kita menghadapi badai persoalan dalam hidup kita, bahkan sakit penyakit yang sangat berat sekalipun, percaya dengan iman,
ada jalan keluarnya, pasti ada akhirnya. Enggak selama-lamanya kita menghadapi badai. Ada saatnya Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Yang percaya boleh katakan amin. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 demikian firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan Yesus mengizinkan kita menghadapi badai bukan untuk membuat kita jatuh larut dalam pencobaan. Ketika kita menghadapi badai, yang Tuhan mau kita semakin nempel sama Tuhan, semakin berserah lagi sama Tuhan. Kita lakukan part kita, bagian kita. Maka sisanya iman kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik, memberikan kita kemenangan. Bahkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian, Bapak Ibu Saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketika kita menghadapi masalah badai kehidupan, jangan cepat-cepat mengambil keputusan, Tuhan Yesus jahat sama saya. Tapi yang harus kita pegang apa? Janji firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi apapun masalah pergumulan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Pasti kita bisa melewatinya. Pasti kita bisa keluar sebagai pemenang. Selama kita mengandalkan Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah goyah. Selalu kita percaya, punya iman, ada Tuhan yang sanggup untuk memberikan kita jalan keluar yang terbaik atas masalah pergumulan kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita akan menyanyikan sebuah lagu. Sebuah lagu mengatakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Angkat tanganmu, bawa hatimu pada Tuhan, sama-sama kita katakan, lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Katakan, ku tenang sebab kau Allahku. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk firman-Mu yang boleh hamba sampaikan. Biarlah siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, kami diubahkan, kami diberkati,
Hidup kami tidak sama lagi seperti yang lama, tapi kami mau hidup kami diperbaharui Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kami tidak mau lagi takut menghadapi badai, karena kami percaya badai pasti ada. Tapi kami mau menghadapi badai itu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami tidak mau tenggelam di dalam badai, tapi kami mau terus berjalan bersama Tuhan sampai Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.